Baik, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Pagi ini kita akan mencoba melihat bagaimana perkembangan harga terkini. Sebelumnya nanti kita akan coba review tadi malam atau kemarin yang sudah kita analisakan untuk 1 hari kemarin. Kita monitor, kita amati dari 1 hari sebelumnya ya. Kita sudah berikan mungkin titik entry-nya baik yang sell stop maupun buy stop kemarin sudah kita sampaikan, yang buy stop-nya juga kena. Kemudian bagaimana ketika sudah breakout di sana, sudah breakout dengan buy stop-nya juga kita sudah sampaikan. Kemudian ketika dia sudah melewati, perhatikan di dalam kita membaca pemetaan, di dalam kita membaca analisanya, tidak bisa kita serta-merta menggunakan eh, analisis yang sebelumnya yang sudah mungkin ketinggalan karena sudah bergerak cukup jauh. Maka yang selalu kita lakukan adalah update teknikal yang ada, perhatikan candle-candle terakhir yang terbentuk, di mana arah kecenderungannya, kemudian bagaimana levelnya. Setelah itu baru kita menentukan titik entry-nya, baru menentukan triggernya. Adakah yang menjadi petunjuk bahwa itu menjadi alasan saya untuk masuk di posisi itu. Bagaimana ketika sudah kita masuk dengan pending order ya. Yang harus kita perhatikan pending order tersentuh atau tidak ya. Kalau tersentuh maka segera lakukan pembatasan resiko atau paling tidak kita bisa menggunakan pending order di bawahnya atau di atasnya. Ketika market sudah mulai bergerak, ketika market sudah mulai berjalan, ya perhatikan naik dan turun, sempat turun ini di kemarin ya, saya bahas yang kemarin dulu. Kemudian dikembalikan oleh buyer dengan posisi yang hampir sama kekuatannya dengan seller. Meskipun ada kecenderungan lebih sedikit, tetapi bukan berarti ini breakout ya, karena di atas di sebelah kiri ada level psikologi yang belum dilewati di situ. Kemudian perhatikan selanjutnya setelah mencoba untuk bergerak kuat ke atas, ternyata seller sudah mulai muncul. Ya, seller mulai menekan hingga dikembalikan dalam posisi hampir sama. Kalau kita tarik ke atas, naik, kemudian seller menolak hingga mendekati level yang sama. Artinya hijau ini dikembalikan di posisi yang sama. Sehingga ini di area ini masih berada di area yang cukup rawan beresiko dan berpotensi naik turun karena ini berkekuatan hampir sama. Kalau kita adu, kita jadikan sebagai kombinasi candle hijaunya ini, maka tentu kita bisa mendapatkan hijau ini kekuatannya sekian. Kemudian kalau kita kumpulkan yang merah, nanti kekuatannya sekian. Sehingga kekuatannya hampir sama atau sama hampir sama. Ini mengindikasikan berada dalam satu range, berada di area konsolidasi. Maka kita lihat sebelah kiri nanti ya. Kecenderungannya seperti apa? Kita bisa naikkan dengan H4, nanti akan ketemu. Di area yang terbentuk ini setidaknya konsolidasi ini kita lihat nanti dia breakoutnya kemana. Minimal kalau dia naik dia breakout di sana, karena di sana berdekatan dengan levelnya ya, maka kita bisa tentukan di atas sedikit atau bahkan di atasnya lagi. Ini yang pertama untuk kita manfaatkan peluang buy-nya. Sementara sell-nya kita bisa manfaatkan di bawahnya untuk sell stop-nya, berada di bawah dari level psikologis yang terbentuk, yang terbarunya.
Bagaimana ketika nanti turun panjang, sementara saya di bawah punya buy, ya tentu ketika sudah tersentuh, sudah harus kita siapkan batasan resikonya, sudah harus kita siapkan simulasinya, termasuk mungkin dengan pending ordernya dan sebagainya. Ada banyak cara untuk kita melakukan recovery, banyak cara untuk membatasi kerugian ya, tidak harus dengan SL dan TP-nya. Karena semua adalah pilihan, ketika stop loss dan take profit menjadi pilihan terbaik kita, maka lakukan ya. Ketika itu mungkin membebani kita, membatasi kita, maka gunakan cara yang lain. Oke, lanjut kita lihat. Nah, ketika breakout di sana, ketika sudah terbentuk breakout, tadi sekali lagi kita bisa gunakan buy stopnya di sini atau bahkan di atasnya kita mengambil memanfaatkan peluang setelah breakoutnya. Tetapi diingat teman-teman semuanya, ketika kita menerapkan teknik trading yang satu hari selesai atau bahkan tidak sampai overnight, maka jangan lupa untuk exit keluar sebelum jam 12 malam, sebelum jam 00. Karena kita hanya menerapkan trading harian sehingga trading kita tidak sampai berhari-hari. Nah, akan sangat berbeda ketika kita mengalokasikan waktu kita untuk beberapa hari ke depan, bahkan sampai 20 sampai 25 hari ke depan tidak menjadi masalah. Tentu harus dipertimbangkan ketahanan, harus dipertimbangkan modal, termasuk lotnya di sana. Nah, kalau kita perhatikan breakout di sini, kalau kita sudah masuk duluan, entry duluan, tentu kita akan mendapatkan peluang di sana. Sebaliknya, ketika sudah breakout, kita baru menunggu breakout, baru kita entry. Apakah boleh? Boleh, dengan catatan kita lihat range yang hari sebelumnya. Ketika range-nya sudah hampir mendekati, maka lebih baik kita tidak masuk di sana. Yang pertama. Yang kedua, menunggu petunjuk pembalikan. Yang ketiga, lihat jamnya, jam berapa. Ketika sudah jelang-jelang jam 12 malam atau jam 00, maka lebih baik kita tutup ya, kita lanjutkan di hari esoknya. Kita lihat yang panjang ini, ya, ini sudah di atas jam 12 ya, di atas jam 12. Sehingga ini tidak cocok buat teman-teman yang menggunakan teknik trading yang satu hari selesai dan sebelum jam 12 ditutup. Bagaimana ketika pending order masih belum selesai? Maka sebelum kita tutup, semua pending order kita close semuanya, kita tutup ya, untuk antisipasi ya, jangan sampai tersentuh di malam hari ketika kita tidur, setelah itu berbalik dan sebagainya. Baik, itu adalah review yang kemarin, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan koreksi pada kita. Kemudian dilanjut untuk hari ini ya, untuk satu hari ke depan. Perhatikan dari konsolidasi yang ada, sudah ada momentum yang kuat, sudah ada momentum di sana. Maka ketika ada momentum yang kuat, ya lebih baik kita mengikuti ya, karena ini bisa menjadi petunjuk awal market akan bergerak naik. Sebelumnya juga kita sudah jelaskan di time frame besar, di time frame weekly, bahkan kalau kita lihat ya di time frame weekly-nya ini masih berada di area konsolidasi dan masih berada di area levelnya. Di time frame daily kalau kita amati, time frame besar juga sama, ini berada di area levelnya sehingga berpotensi untuk memantul. Ya, apalagi sudah ada konfirmatornya, penolakan di bawah, kemudian ada konfirmator lagi, candle hijau yang cukup tebal, maka potensi naik sangat besar sekali. Sampai di mana? Sampai di level selanjutnya. Kemudian kita kembali ke H4. Kalau kita lihat di H4, ini kita sudah lihat bahkan historinya dari perjalanannya ini sempat datar di sini, kemudian sempat koreksi lagi, sempat datar juga, kemudian breakout di sana.
Ketika sebelum breakout terjadi, kalau kita amati, low-nya semakin ke atas. Ini berada di area datar, kemudian low-nya makin meninggi, sehingga potensi untuk naik jauh lebih besar dari bergerak turun. Kita perbesar lagi yang terdekat di candle yang terakhir yang warna hijau. Ini sudah breakout di levelnya terdekat di sini, artinya sudah ada momentum yang besar, maka potensi lanjut sangat dominan sekali ya. Sehingga ketika dia naik, maka ini cukup beralasan. Meskipun ada penolakan, tetapi tetap buyer mendominasi atau hijau mendominasi. Ya, tetap diperhatikan di sini ada penolakan, nanti satu saat pasti akan menekan kembali. Tetapi secara umum arah kecenderungannya akan menuju ke atas hingga mendekati levelnya, Kemudian di mana kita menempatkan titik entry kita ketika sudah panjang seperti ini. Nah, yang kita manfaatkan adalah tetap kita mengikuti arus, mengikuti arah tren. Hanya saja kita membutuhkan koreksinya ya. Kita membutuhkan koreksi ketika dia turun, maka kita membutuhkan koreksinya. Baru kita masuk posisi buy. Oke, kita amati dari merah yang ada ini. Ini cukup panjang. Jadi kalau kita lihat di sebelah bawahnya di sini ada area retracement-nya. Kemudian sekarang sudah breakout di sana, apakah akan lanjut? Ya belum tentu, nanti karena belum selesai, masih jam 8, artinya masih 15 menit dari ganti candle. Bisa saja nanti ditolak dan kembali menjadi merah, ya, kita tunggu sampai selesai. Kalau kita memanfaatkan peluang buy, maka tunggu koreksi. Tunggu koreksi baru kita masuk posisi ya. Mohon maaf ini hari ini karena agak terlambat, ada gangguan peralatan sehingga tadi pagi tidak sempat di awal-awal kita monitoring. Ketika mungkin kalau tadi ada monitoring di pagi sudah lumayan cukup kita dapat keuntungan ya, tidak masalah. Jam berapapun tetap ada peluang di sana. Oke, tetap kita manfaatkan peluang tren yang ada. Ini kecenderungannya sudah menuju ke atas. Ya, saat ini kalau kita amati dari low-nya ini yang semakin meninggi. Karena itu kita tetap mengikuti tren yang ada, lebih baik fokus pada buy dengan titik entry nanti menunggu koreksinya. Ya, menunggu koreksi di bawah. Bisa begini atau kita bisa tunggu dasar berikutnya. Dasar berikutnya apa nanti? Bisa jadi dasar berikutnya nanti ketika dia sudah mulai terbentuk kembali ya, sudah mulai terbentuk kembali trigger yang lain ya. Apakah dia nanti akan ada penolakan atau bahkan momentum? Ya, kalau momentum tebal lagi maka kembali naik lagi karena diawali dari momentum panjang kemudian mulai berkurang kembali menguat, nanti bisa ambil posisi buy kembali setelah ini selesai dengan volume yang lebih tebal dari sebelumnya. Atau kita tunggu koreksi di bawahnya. Ya misalkan koreksinya saya ambil di sini ya. Saya mengambil peluang koreksinya di sini. Ya, jaraknya berapa ini? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. 200 terlalu dekat ya. Kita ambil koreksi di sini untuk buy. Oke, buy stop kita ambil di buy limit ya ini. Kita manfaatkan koreksinya, setelah itu tetap kita mengikuti tren yang ada. Buy limit di 1896.62 ya.
ini tidak harus berada di angka ini ya, mungkin bisa lebih tinggi sedikit atau bahkan lebih pendek ke bawah juga boleh, artinya pastikan berada di atas retracement kalau kita ambil limitnya. Kemudian targetnya nanti, ya targetnya berada di ujungnya sudah lebih dari cukup ini ya, 400-an ya. Dia akan bergerak mendekati levelnya di sini ya, minimal dia akan mendekati levelnya di sini. Ya, silakan diuji nanti ketika dia naik, kalau segitu sekitar 1000 ya, terlalu jauh. Target kita terlalu jauh kalau kita mengambil di sana ya, tetapi ini adalah target yang berpotensi menuju ke sana. Di level selanjutnya, ini ada juga di atasnya, ini ada level tertingginya. Sekali lagi, by limit kita ambil di sini, kemudian di atas juga kita lihat karena di sini ada level ya cukup banyak, maka lebih baik kita menghindar di wilayah-wilayah yang cukup membahayakan. Ya, kita bisa ambil kembali di koreksinya ya, koreksi dengan limit di sell limit di sini ya, atau di puncaknya di sini kita bisa ambil sell limitnya. Ini kita bisa manfaatkan dengan sell limit di 1910.08 ya, 1910.08. Kemudian di puncaknya kita juga bisa manfaatkan dengan limit pula, sell limit di 1919.14. 1919.14. Kita bisa lihat nanti adakah news yang berdampak besar pada hari ini. Kita lihat di daily FX ya. Kita lihat di daily FX untuk memastikan waktu-waktu yang mungkin berpotensi ada news besar. Kita lihat untuk today-nya, kemudian country-nya kita pilih dulu yang Amerika ya, karena kita menggunakan XAU, kita pilih yang Amerika. Oke, ini Kanada, Meksiko, Brasil, Kolombia kita hapus semua. Kemudian high impact saja sama low sama medium. Oke. Kemudian hari ini untuk today ada tadi malam ada pengumuman suku bunga, makanya luar biasa panjang itu ya. Kalau kita sesuai dengan eh, rencana trading awal, kalau kita menggunakan day trading, maka sebelum jam 12 atau jelang jam 12 kita sudah exit semuanya, close semua posisi baik pending maupun yang sudah eksekusi, pastikan harus close di luar jam 00 karena satu dengan dasar sudah overnight, yang kedua belum tentu banyak teman yang menggunakan day trading ini bisa menunggu hingga pagi hari, sehingga pastikan sebelum kita meninggalkan chat kita close sampai betul-betul aman semuanya. Akan sangat berbeda ketika kita memanfaatkan peluang news ya. Ini sangat berbeda sekali. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu kita manfaatkan news, termasuk yang high impact, ada pengumuman suku bunga. Ini sangat berpengaruh, bahkan kalau kita lihat tadi malam ini luar biasa panjangnya, satu candle ini bisa panjang hingga 2600 ya. Sudah kita jelaskan di awal di video sebelumnya bahwa pengumuman suku bunga adalah bagian dari
news yang sangat berdampak besar dan dampaknya bisa hingga 1000 hingga 3000-an. Itu dalam posisi ketika kita menggunakan dasar di broker yang 5 digit ya. Kalau kita menggunakan standar euro di belakangnya ada 5 digit dan kita menyebutnya sebagai pip ya, walaupun kalau bergerak 2600 adalah 260 pip ya, karena kita mempermudah saja dalam penyampaian. Oke, kita kembali lagi tadi ke news yang tadi kita sampaikan. Tadi malam sudah ada pengumuman suku bunga, kemudian hari ini dampaknya cukup, dampak sedang jam 19.30 ya, dengan data awal 1408 diperkirakan turun menjadi 1400, nggak ada potensi penurunan, ada potensi pelemahan US dollar. Maka ketika melihat histori yang ada bisa jadi nanti tetap masih akan bergerak naik ya, tapi semuanya nanti melihat kondisi terkini jelang berita itu dirilis. Selanjutnya kita manfaatkan yang di bawah karena cukup panjang di sini, maka fokus kita kalau kita mengambil posisi sell kita cukup ambil setengah dari sini. 1 2 kita ambil posisinya setelah, nah di sini pun tidak masalah. Dengan dasar posisi runningnya dengan jarak sekarang cukup jauh sehingga kita berpotensi untuk mendapatkan peluang di situ. Nanti targetnya berada di puncak di sini ya, di titik awalnya. Nah, sudah lebih dari cukup, kita turunkan sedikit lagi. Karena berada di level tentu nanti berpotensi memantul lagi ya. Kalau kita mengambil posisi di sini sell maka sangat beresiko karena nanti berpotensi memantul berada di levelnya. Ketika ada retest kemudian nanti bisa pull back ke atas sehingga cukup berbahaya mengambil peluang di situ. Kita ambil peluang di bawahnya untuk memastikan dia sudah lewat di level pentingnya di situ. Maka di sini kita baru menempatkan posisi sell stop kita ya. Di 18.86.10. Ya, jarak dengan running cukup jauh, ini sudah 1000 sekian ya. Cukup jauh ya untuk bergerak sekian ini saya kira cukup jauh sekali ya, sehingga betul-betul harus kita perhatikan. Kita coba perbesar dulu ya, jarak yang cukup jauh nanti membuat kita kehilangan banyak peluang nanti. Oke. Baik, cukup ya kita targetnya di situ, posisinya untuk stopnya. Nanti targetnya berada di bawah di sini ya. Ini targetnya sell stopnya di situ. Kenapa kecil sekali? Kecil ini karena candle sebelumnya panjang-panjang sehingga tidak terlalu kelihatan. Tapi ini sudah 400 sekian ya. 400 sekian kurang berarti naik sedikit ya. Naik sedikit sampai mendekati 600. Kurang sedikit naik lagi. Oke, jadi targetnya nanti di area ini. Kemudian ini sell stopnya kita ganti 87.30. 87.30 ya. Kemudian nanti ketika dia mulai bergerak turun ya kita hanya mensimulasikan saja, kita ukur di situ berpeluang
memantul atau bahkan sebaliknya. Di sini ada area retracement-nya, kita uji dulu di sini. Kalau nanti dia lebih ke bawah breakout, bahkan ini kalau kita tarik persis berada di levelnya, sehingga ini menjadi benturan yang cukup kuat yang bisa kita jadikan sebagai area uji ketika nanti seller mulai muncul di sana. Apakah kemungkinan untuk turun sampai di bawah nanti mampu ya? Jawabannya tentu peluang itu ada, hanya prosentasenya yang kecil karena kecenderungan bergerak ke atas. Kalau bergerak sampai di area ini masih cukup kecil sehingga kita tidak menentukan lagi di area ini karena cukup kecil. Sehingga terbentuk dulu break dari retracement di sini. Kalau sudah break baru kita nanti berpikir menentukan titik entry selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang belum masuk, belum ada posisi dan masih menunggu peluang yang lebih tepat. Sekali lagi kembalikan pada diri kita masing-masing, kembalikan pada cara trading kita, gaya trading kita dan karakter kita. Tipe yang kita ambil seperti apa, kondisi skill yang kita kuasai seperti apa, kemudian kemampuan dari dana kita seperti apa, sehingga tetap kita paham dengan ketahanan yang ada, tidak hura-hura dengan lot yang kita gunakan. Mudah-mudahan masih bisa konsisten hari ini, bisa profit dengan maksimum dan bisa menjaga batasan-batasan resiko kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.